Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak soleh Nawanur, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kembali yaitu materi BPI ya. Temanya untuk hari ini di pertemuan keempat yaitu syarat sah wudhu, rukun wudhu, serta tata cara wudhu yang benar dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Baik, anak soleh Nawanur bisa memperhatikan ya apa yang tadi disampaikan. Yang pertama, syarat sah wudhu, tidak sah sholat seseorang bila tidak mengambil wudhu. Pengertian wudhu menurut bahasa artinya bersih dan indah, sedangkan menurut istilah syariat Islam artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu, dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Wudhu merupakan sebuah syariat ya, kesucian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kaum muslimin sebagai pendahuluan bagi sholat dan ibadah lainnya. Di dalamnya terkandung sebuah hikmah yang mengisyaratkan kepada kita bahwa hendaknya seorang muslim memulai ibadah dan kehidupannya dengan kesucian lahir dan batin. Syarat sah wudhu ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, sudah balik ya, sudah balik atau sudah dewasa ya, mimpi basah ya kalau yang laki-laki, kalau yang putri sudah menstruasi. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, menggunakan air yang suci dan dapat mensucikan ya, air mutlak. Kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Selanjutnya adalah 2, yaitu rukun wudhu. Adapun rukun atau fardunya wudhu ada 6. Yang pertama, niat saat membasuh muka. 2, membasuh muka. 3, membasuh kedua tangan sampai siku. Keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dilakukan secara tertib. Baik, untuk di sini boleh 1 kali, boleh 3 kali ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Kalau misalnya dalam bepergian karena air sulit, bisa cukup 1 kali. Selanjutnya, sementara yang lainnya adalah sunnah, ada 10, yaitu membaca basmalah ya. Ini yang 10 ini adalah sunnahnya ya. Yang pertama itu membaca basmalah, yang kedua membasuh kedua telapak tangan, yang ketiga berkumur, yang keempat menghirup air ke hidung, yang kelima mengusap seluruh kepala, yang keenam mengusap kedua telinga luar dalam, yang ketujuh menyisir jenggot tebal dengan jari ya. Ini kalau memiliki jenggot ya, biasanya untuk orang dewasa atau orang tua. Yang ke-8 membasuh sela-sela jari, tangan dan kaki, mendahulukan bagian kanan. Yang ke-9 mendahulukan bagian kanan. Yang ke-10 mensucikan masing-masing 3 kali ya. Yang ketiga adalah tata cara wudhu yang benar. Dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6, Allah berfirman, Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu
kedua tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu serta basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Dalam keterangan yang lain, Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, barang siapa berwudu seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan perjalanannya menuju masjid dan sholatnya sebagai tambahan pahala baginya. Hadis riwayat Muslim. A. Niat wudu. Segala hal harus dimulai dengan niat, layaknya mengerjakan pekerjaan dan beribadah, seperti yang pernah diungkapkan oleh Bukhari dalam hadis Rasulullah SAW menerangkan bahwa segala perbuatan tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan balasan menurut apa yang dia niatkan. Bukhari dalam Fathul Bari nomor 109, Muslim nomor 648. Bacalah niat dengan tulus dan kesungguhan hati. Nawaitu wudu alirofil hadasil asghar fardholillahi ta'ala. Nawaitul wudu alirofil hadasil asghar fardholillahi ta'ala. Ya, niatnya. Yang artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. B. Membaca basmalah sembari membasuh tangan. Ini dilakukan tadi ya. Terus ada juga berkumur ya, sebanyak 3 kali. Terus yang D, membersihkan lubang hidung juga sama. Membilas seluruh wajah. Yang F, mencuci kedua tangan hingga siku. G, mengusap kepala. Ali bin Abi Thalib berkata, aku melihat Nabi SAW mengusap kepalanya 1 kali. Hadis riwayat Sahih Abu Daud nomor 106. Ada yang memperbolehkan dengan cara membasuh kening hingga ujung kening atau sebagian kepala sebanyak 3 kali. Keduanya sama-sama termasuk tata cara wudu yang H. Membersihkan kedua telinga. Selanjutnya, membersihkan kedua daun telinga dilakukan secara bersamaan antara kanan dengan kiri. Cara membasuhnya, masukkan jari telunjuk ke dalam telinga, kemudian ibu jari mengusapkan kedua daun telinga dari bawah ke arah atas sebanyak 3 kali. Yang I, membasuh kaki hingga atas mata kaki. Yang J, membaca doa wudu. Ya, setelah seluruh proses wudu dari awal niat hingga akhir sudah selesai, disunahkan membaca sebaiknya menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua tangan membaca dengan tenang dan khusyuk, yaitu asyhadu alla ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Itu niatnya. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku bagian dari hamba-hambamu yang sholih. Yang keempat, hal yang membatalkan wudu. Yang pertama itu mengeluarkan sesuatu dari lubang kemaluan, ya, baik kubul dan dubur. Ya. Kubul itu yaitu tempat ya dimana kita mengeluarkan air seni ya. Kalau dubur itu dimana kita membuang kotoran besar. Ya, seperti kentut, buang air besar, dan kencing. 2. Hilang akal karena gila, ya, tertidur, pingsan atau mabuk. Ya. 3. Menyentuh bagian kemaluan kubul atau dubur dengan telapak tangan atau jari yang tidak memakai penutup. 4. Bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya tanpa kulit atau tidak memakai penutup. 5. Memakan daging
unta makan babat, hati, lemak atau ginjal juga bisa menyebabkan wudhu menjadi batal dan harus mengambil wudhu lagi. Ya, demikian anak soleh Nawanur yang bisa Fadil sampaikan. Tolong disimak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.